Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nata'allamul yawma fi darsi tarikh al-islami ala mawdu'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'atsati. Awalan, nasabar rasul wa mauliduhu. Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf wa Abdu Manaf min zurriyyati Adnan wa Adnan min zurriyyati Nabiyillah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Ini nasab dari sisi ayah. Muhammad bapaknya adalah Abdullah dan seterusnya sampai dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qad wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل أو أغسطس سنة 570. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Wulida Rasulu yatiman waqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu Aminah hamilun bihi fi syuhuril hamlil ula. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika itu mata abuhu, ketika hamilnya ibunya namanya Aminah di trimester pertama ya. Maka Allah cabut nyawa atau Allah wafatkan ayahnya Nabi Muhammad. Wa kana abuhu qad kharaja fi tijaratin ila Syam. Waktu itu ayahnya pergi ke Syam untuk tijarah, untuk berdagang. Wa bainama huwa rajiun ila Makkah. Ketika ayahnya pulang kembali ke Makkah, maridha fi thariq. Beliau sakit di jalan. Fatakhallafa fi Yathrib. Kemudian ditinggalkan di Yathrib atau Madinah Munawwarah ketika itu inda akhwalihi min Bani Najjar min al-Khazraj. Di tempat saudaranya ayahnya dari Bani Najjar, dari kaum Khazraj. Wa tuwaffiya hunaka. Allah wafatkan di sana. Walamma inqadat syuhurul hamli waladat Aminatu waladan. Ketika sudah di penghujung trimester akhir, Aminah kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Falamma ja'al basyiru ila jaddihi Abdul Muttalib bil khabar fariha farhan syadidan. Masya Allah. Ketika datang berita yang gembira, berita yang menggembirakan pada kakeknya Rasul Abdul Muttalib, beliau merasa sangat senang. Wa hamalal mauluda ilal ka'bati wa sammaha Muhammadan. Kemudian dibawalah bayi tersebut ke Ka'bah dan dia namakan Muhammad. Nasy'atur rasuli wa tarbiyatuhu. Jadi ini perkembangannya Rasul ketika kecil dan didikan yang beliau dapatkan. Iltamasat Aminatu liwalidiha murdi'atan minal badiyati. Jadi memang sudah kebiasaan ya. Ibunya Aminah mencarikan untuk anaknya ibu yang bisa menyusui dari kabilah Badui, dari orang Arab pedalaman. Wa kanas al-'adatu an yabhasan nasu an murdi'atin ya'ishna fis sahra haitsu yakunul jawwu mulaiman linumuwit tifli. Menjadi kebiasaan orang-orang Arab untuk mencari sekelompok ibu-ibu, dari ibu-ibu yang bisa menyusui, yang mereka itu tinggalnya di padang pasir lah, di pedalaman Arab, di mana pedalaman Arab cuacanya sangat cocok untuk tumbuh kembang anak. As-sama'u safiyatun wasyamsu sati'atun wal hawa'u naqiyun ya. Langitnya bersih, udaranya bersih, mataharinya hangat bersinar, wal hawa'u naqiyun. Udaranya juga bersih, langitnya cerah ya, semacam itulah. Wa kanat hunaka qabail masyhuratun bihadzal amal. Ada kabilah yang masyhur untuk pekerjaan ini. Wa minha qabilatu Bani Sa'ad. Falamma ja'at al-maradi,
ketika datang musim ketika orang-orang yang mau bekerja menyusui tadi al-maradi. Ya bahasna amman yarda'na minal atfal urida tiflu Muhammad alaihinna fazidna fihi liyutmihi wa faqrihi. Masya Allah. Ketika para orang yang mau memersusukan tadi datang untuk mencari siapa yang mau disusukan nih bayinya, uridat tiflu Muhammad. Mereka menolak seorang anak laki-laki namanya Muhammad. Fazidnahu fihi, mereka menolaknya dengan alasan yatim dan fakir anak tersebut ya. Wa kana min bainil maradi'i Halimatus Sa'diyah. Di antara orang-orang yang mau mempersusukan tadi, memberikan susu kepada bayi, namanya adalah Halimah. Fa'aradat anhu fi awalil amri. Pada awalnya memang Halimah menolak. Walakinallaha ta'ala fatha qalbaha lil yatimi. Tapi Allah membukakan hatinya untuk anak laki-laki yang yatim tadi. Wa habbabahu ilaiha fa'adat ilaihi wa akhadathu liturdi'ahu. Kemudian menjadi senanglah Halimah kepada anak tersebut dan membawa pulang Nabi Muhammad yang waktu itu masih kecil liturdi'ahu untuk disusukan. Fakana rada'uha li Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakatan 'alaiha wa 'ala ahliha fazada rizquha wa amal khairi fihim. Ketika menyusui Nabi Muhammad ada limpahan berkah kepada keluarga tersebut dan semakin hari semakin ditambah rizkinya dan terpancarlah kebaikan di antara keluarga mereka. Aqama Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sahra'i baina bani Sa'ad 4 sanawat yatamatta'u bi safa'is sahra. Nabi Muhammad berada di Sahra, tinggal di pedalaman Najjar, tinggal di pedalaman Bani Sa'ad tadi selama 4 tahun. Nabi Muhammad merasakan lezatnya atau menikmati bersihnya padang pasir atau tenangnya padang pasir. Kemudian wanaqa jawiha wa salamata lughatiha. Kemudian juga merasakan bagusnya tutur bahasanya. Fanasya'a qawiyal jismi. Kemudian Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang kuat gitu ya. Badannya kuat, fasihal lisan, dan juga lisannya menjadi fasih. Wa fi athna'i iqamatihi baina bani Sa'ad waqa'at lahu haditsatu syaqqis sadr. Di tengah-tengah tarbiyah yang ada di Bani Sa'ad terjadi suatu peristiwa besar namanya pembelahan dada. Faqad jaa'a malakani 'alaihima thiyaba baydin fashaqqa sadrahu wastakhraja minhu 'alaqatan sauda. Datang 2 sosok malaikat menggunakan baju putih dan mereka berdua membelah dadanya Rasul dan mengeluarkan namanya alaqah, segumpal darah yang warnanya hitam. Hiya khatrus syaitan. Itulah bagiannya syaitan. Fa'al qaya biha thumma a'ada sadrahu ila ma kana alaih. Kemudian membuang bagian yang ada syaitannya tadi dan mengembalikan dadanya kembali ke tempat semula, hatinya kemudian dikembalikan ke tempat semula. Wa qad karramallahu rasulahu bihadhihi al-mu'jizah liyubashshira binubuwwatihi. Ini jadi garis bawah ya. Allah memuliakan Rasulnya dengan mukjizat pembelahan dada tadi sebagai berita menggembirakan tentang akan datangnya seorang Rasul. Wa yalfita anzaran nas ila mustaqbalihi. Dan juga pandangan manusia nanti akan tertuju kepada Rasul. Wa yuhayyi'u minas sighari linnubuwwati wa hamlir risalah. Dan Allah mempersiapkan dari kecil untuk menyongsong risalah nubuwah ini kepada Rasul. Ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Bani Sa'ad. Rasul kembali ila Makkah wa huwa fil khamisati minal umur. Kembali pada umur 5 tahun. Wa fi sanati sadisah
Dhahaba ma'a ummihi Aminah fi rihlati ila Yathrib. Ketika umur 6 tahun, Rasul pergi sama ibunya ke Yathrib liyazura ma'aha akhwalihi, untuk berkunjung ke tempatnya saudaranya. Wa fi athna'il 'audati ila Makkah maridat ummuhu fit tariqi wa laqiyat rabbaha wa dufinat bil abwa. Di tengah-tengah perjalanan pulang dari Yathrib tadi, ibunya Nabi Muhammad sakit di jalan, kemudian wafat dan dimakamkan di Abwa. Wa huwa makanun baina Makkah wal Madinah, tempatnya antara Makkah dan Madinah. Wa asbaha Muhammadun yatimal abawaini fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian Nabi Muhammad menjadi yatim piatu dan diasuh dan dijamin oleh kakeknya namanya Abdul Muttalib. Wa hatahu bi'atfihi wa qarrabahu ilaihi idh kana yasmahu lahu bil julusi ma'ahu ala firashihi wa yaqul da'u ibni fa wallahi inna lahu li sya'nan. Muncul rasa lembut dan sangat dekat sekali kakek Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad, sampai-sampai berkata ketika Abdul Muttalib berada di suatu majelis, ada tempat duduknya dan beliau di situ, Abdul Muttalib pun berkata, biarkanlah anakku duduk di situ, wallahi demi Allah sesungguhnya dia akan menjadi orang yang besar. Wa fi tsaminati min umrihi mata jadduhu Abdul Muttalib fakafalahu ammuhu Abu Talib. Tahun ke-8 dari umurnya wafat kakeknya, kemudian diganti yang mengasuhnya yaitu pamannya Abu Talib. Wa kana bihi rahiman. Sama dalam pengasuhannya pun Abu Talib mengasihi sekali Nabi Muhammad. Qaddamahu ala abnaihi lima ra'a fihi min tayyibin nafsi wa summu al-khuluq. Dan juga lebih mengutamakan daripada anak-anaknya, ya, dikarenakan sangat bagus akhlaknya Rasul. Wa fi tsaniyata asyrata min umrihi, pada umur 12 kharaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'amihi fi tijaratin ila Syam. Nabi Muhammad diajak keluar nih untuk berdagang sama pamannya. Wa fit tariqi wa inda qaryati tud'a Busra ra'ahu rahibun ismuhu Bahiran wa kana aliman bil Injil arifan bi umurin Nasraniyah. Ketika di jalan di suatu desa, kemudian ada namanya rahib Bahiran, dipanggillah atau bertemulah Rasul dengan beliau, dan beliau adalah orang yang alim dengan Injil dan sangat mengetahui perkara tentang agama Nasrani. Ta'ammala Bahiran Muhammad wa kallamahu, kemudian mewanti-wantilah. Tsumma sa'ala Aba Talib qailan ma hadzal ghulam minka wa ajaba Abu Talib innahu ibni faqala Bahiran ma huwa bi ibnik. Siapakah pemuda ini? Kata Bahiran. Abu Talib menjawab, ini anakku. Tidak, dia bukan anakmu. Wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal gulam hayyan. Tidak mungkin ayah dari pemuda ini masih hidup. Faqala Abu Talib, huwa ibni akhi. Dia anak saudaraku. Faqala fama fa'ala abuhu? Qala mata wa ummuhu hubla. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Apa pekerjaan ayahnya? Abu Talib berkata, ayahnya telah wafat ketika anak ini sedang dikandung ibunya. Qala sadaqta. Kata Bahiran, engkau benar. Farji bi ibni akhika ila baladika wahdara alaihi minal yahud. Maka bawa pulanglah anak saudaramu ini ke negaramu dan hati-hatilah dari orang Yahudi. Hadza minni, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.